Cerita dimulai dengan sebuah berita tentang seorang wanita gila yang menggigit anjing. Kejadian unik ini menarik perhatian 3 asisten manga yang sedang sibuk bekerja. Mereka bernama Hideo, Mitani, dan Michan. Malam pun tiba, Hideo pulang disambut dengan sikap dingin dari kekasihnya, yaitu Teko. Hideo tinggal di kontrakan milik Teko karena penghasilannya yang pas-pasan. Saat Teko tertidur, Hideo merenungi target-target yang dia buat untuk meraih mimpinya menjadi mangaka sukses. Sayangnya belum ada satupun yang tercapai. Padahal 15 tahun lalu, dia pernah meraih penghargaan sebagai pendatang baru manga. Hideo juga memiliki hobi berburu dan memiliki senjata dengan izin kepemilikan dan berburu yang lengkap. Namun senjatanya itu belum pernah dia gunakan sama sekali. Keesokan paginya, Teko melihat Hideo sibuk dengan senjatanya. Teko menganggap senjata itu tidak berguna, sementara mereka sekarang sedang membutuhkan uang. Teko pun meminta Hideo menjualnya. Tapi Hideo menolaknya dan mengatakan kalau dia akan segera menerbitkan manganya. Hideo kemudian pergi menemui redaksi manga untuk menawarkan karyanya. Sang redaktur tampak kurang berminat. Situasi semakin memburuk ketika muncul seorang tamu yang ternyata adalah rekan seangkatan Hideo saat menerima penghargaan manga 15 tahun yang lalu. Akibatnya, Hideo dan manganya pun terabaikan. Malam harinya, Teko yang sudah tidak tahan dengan sikap Hideo dan kondisi ekonomi mereka yang semakin sulit, kemudian mengatakan bahwa apa yang dikejar oleh Hideo bukanlah lagi mimpi, melainkan hanya khayalan belaka. Teko pun kemudian mengusir Hideo beserta senjata kesayangannya, sementara terlihat tangan Teko yang diperban. Keesokan paginya di tempat kerja Hideo, berita kembali mengabarkan bahwa orang-orang dengan gejala seperti flu dan munculnya lebam telah terinfeksi virus yang mulai menyebar ke seluruh dunia. Di saat yang sama, Michan tiba-tiba merasa tidak enak badan dan memutuskan untuk beristirahat. Melihat kondisi Michan, Mitani bergosip bahwa Michan sudah tertular karena tidur bareng dengan pimpinan mereka di malam sebelumnya. Tidak lama kemudian, sang pimpinan masuk dengan luka di leher yang mereka kira adalah bekas cupang. Namun, mata sang pimpinan mulai berubah sambil mengatakan bahwa deadline pekerjaan mereka tidak akan pernah datang dengan tatapan kosong. Malam harinya, Hideo menerima telepon dari Teko yang meminta maaf atas perlakuannya dan memintanya untuk pulang. Bersamaan dengan itu, terlihat beberapa helikopter yang terbang melintas. Keesokan harinya, Hideo memutuskan untuk pulang sambil membawa makanan kesukaan Teko. Tapi pintunya terkunci dan Teko tidak menjawab panggilannya. Hideo kemudian mencoba mengintip melalui lubang surat. Ia melihat Teko yang sedang berbaring, namun tiba-tiba Teko bangkit dan bergerak dengan cara yang aneh. Teko yang ternyata sudah berubah menjadi zombie, kemudian muncul secara mengejutkan dan mendobrak pintu untuk menyerang Hideo. Sambil terus menyerang, Teko mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang tidak berguna. Ternyata zombie di film ini masih bisa mengucapkan memori terdalam di otaknya. Hideo kemudian berhasil menghindar, sementara serangan Teko mengenai pintu dan menyebabkan seluruh giginya copot. Zombie Teko kemudian menarik Hideo ke dalam dan langsung menggigitnya, tapi untungnya gigi Teko sudah ompong. Hideo kemudian mendorong zombie Teko dan tidak sengaja membuat kepalanya tertusuk piala yang ada di dekatnya. Melihat kekasihnya sudah tidak bernyawa, Hideo pun panik dan langsung berlari keluar. Sesampainya di jembatan penyeberangan, Hideo berpapasan dengan seorang wanita dengan luka di tangannya dan melihat puluhan pesawat terbang melintas. Ketika tiba di tempat kerja, Hideo kebingungan melihat semua sepatu rekannya masih berada di sana. Namun, ia lebih terkejut lagi ketika melihat Mitani berdiri dengan baju berlumuran darah sambil memegang tongkat baseball yang juga penuh darah. Saat melangkah masuk, Hideo sangat terkejut melihat rekannya dalam kondisi mengenaskan. Bersamaan dengan itu, muncul pimpinan mereka yang berjalan perlahan dengan pisau menancap di dadanya. Ketika zombie itu mendekati Hideo, Mitani langsung memukulnya, tapi zombie tersebut langsung bangkit dan berbalik menyerang Mitani. Mitani pun langsung menghajar kepala zombie itu, karena berdasarkan berita yang ia dengar, cara membunuh zombie adalah dengan menghancurkan otak mereka. Mitani kemudian bertanya apakah Hideo tertular, karena jika sampai tergigit artinya dia sudah terinfeksi. Hideo pun segera memeriksa bekas gigitan di tangannya, tapi untungnya gigitan zombie Teko tidak menembus kulitnya. Namun ternyata Mitani sudah tergigit di bagian kakinya, dan sekarang dia mulai berubah menjadi zombie. Dan di sisa kesadarannya, Mitani kemudian mengakhiri hidupnya sendiri sebelum berubah sepenuhnya menjadi zombie. Hideo yang masih syok melihat kejadian itu, dan dia kembali dikejutkan dengan kemunculan Michan yang juga telah menjadi zombie, sehingga Hideo langsung melarikan diri. Ternyata keadaan di luar juga sudah kacau, terlihat beberapa zombie yang sedang menyerang orang-orang di jalanan. Hideo kemudian mencoba meminta pertolongan kepada seorang polisi,
Namun polisi itu juga sudah menjadi zombie dan berusaha menyerangnya. Dan untung saja, ada mobil yang melintas dan menabrak zombie polisi tersebut. Di sebuah persimpangan jalan, Hideo terpaksa berbalik arah karena banyak warga yang berlarian menyelamatkan diri dari serangan zombie. Setelah berhasil melewati kerumunan itu, Hideo meminta bantuan seorang sopir taksi untuk membawanya pergi. Tapi, si sopir yang baru terbangun dari tidur itu tampak linglung, sementara situasi semakin kacau. Tidak lama kemudian, ada seorang siswi SMA yang bernama Hiromi yang datang dan meminta bantuan. Melihat ada seorang cewek yang sedang membutuhkan, Hideo pun segera menyiapkan senjatanya dan bersiap membidik. Tapi ternyata semua itu hanya hayalannya saja. Tiba-tiba, ada seseorang yang masuk ke dalam taksi tersebut. Hideo dan Hiromi pun juga ikut masuk, dan taksi itu akhirnya melaju pergi dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, penumpang berdasi di sebelah mereka terdengar memerintahkan pihak militer untuk membunuh semua zombie yang menyerang. Namun ternyata, pria itu juga terluka di bagian tangannya dan mulai berubah menjadi zombie. Pria itu kemudian meminta tisu kepada si sopir taksi, dan ketika si sopir memberikan tisu tersebut, pria itu langsung menggigit tangannya dan kemudian menyerang Hideo. Melihat itu, si sopir langsung membuka pintu penumpang yang membuat zombie yang masih mencengkeram kaki Hideo terseret keluar. Hiromi pun mencoba membantu, tapi Hideo justru semakin terseret keluar. Dan dengan usaha keras, akhirnya Hideo berhasil melepaskan cengkeraman si zombie hingga akhirnya zombie tersebut tertabrak truk. Nahasnya, ketika mereka baru saja merasa lega, tiba-tiba si sopir taksi mulai berubah menjadi zombie dan langsung menginjak gas lebih cepat. Melihat mobil yang semakin oleng, Hideo segera menarik Hiromi ke bangku belakang. Sementara si zombie sopir masih terus menyerang sambil kakinya masih menginjak gas. Menyadari bahwa taksi itu akan mengalami kecelakaan, Hideo dengan cepat memasangkan sabuk pengaman pada Hiromi dan dirinya sendiri. Dan tidak lama kemudian, kecelakaan pun terjadi. Beberapa saat kemudian, Hideo dan Hiromi akhirnya sadar. Dan ketika keluar dari mobil, mereka melihat tumpukan mobil-mobil yang ada di jalanan. Melalui ponsel Hiromi, mereka kemudian membaca berita yang mengatakan bahwa virus bernama Zokyun atau disingkat ZQN akan merusak kepribadian dan tubuh seseorang. Tetapi, virus itu akan mati jika berada di Gunung Fuji. Tapi sebelum sempat menyelesaikan membaca pesan tersebut, ponsel Hiromi tiba-tiba mati. Dan karena tidak ada pilihan lain lagi, mereka pun kemudian memutuskan untuk pergi ke Gunung Fuji. Malam pun tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat dulu di depan sebuah bangunan. Dan pada saat itulah, mereka baru benar-benar saling berkenalan. Hiromi yang sejak tadi dilindungi oleh Hideo, kemudian mengatakan bahwa ia akan merasa aman selama Hideo selalu bersamanya. Dan mendengar perkataan itu kemudian membuat Hideo merasa begitu bangga di hadapan seorang cewek cantik. Setelah cukup lama bercakap-cakap, mereka pun kemudian beristirahat. Keesokan paginya, Hideo yang curi-curi pandang ke Hiromi, kemudian tidak sengaja melihat bekas gigitan di leher Hiromi. Sambil menodongkan senjatanya, Hideo menanyakan tentang luka tersebut. Hiromi pun menceritakan bahwa lukanya adalah bekas gigitan seorang bayi sekitar 2 hari sebelumnya. Ia mungkin saja terinfeksi dan meminta Hideo untuk membunuhnya. Namun mengingat dirinya juga telah digigit zombie ompong, Hideo kemudian mengubah pikirannya. Hideo bahkan berjanji akan melindungi gadis yang kini sebatang kara itu sampai mereka berhasil mencapai Gunung Fuji. Tapi di tengah perjalanan, Hiromi mulai merasakan gejala infeksi. Saat mereka sedang beristirahat, terlihat salah satu matanya mulai berwarna merah. Hiromi kemudian memberikan iPod miliknya kepada Hideo dan memintanya untuk meninggalkannya. Tidak lama kemudian, Hiromi pun kejang-kejang, dan melihat hal itu, Hideo terpaksa pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanan, Hideo melihat ada seseorang yang sepertinya ingin mendekat dan meminta tolong. Namun ternyata orang itu adalah zombie yang langsung menyerangnya. Saat Hideo sudah begitu kewalahan, tiba-tiba Hiromi datang dan mematahkan leher zombie tersebut, lalu memukulnya hingga terpental. Kekuatan Hiromi ini membuat Hideo terkejut dan sekaligus takut. Terlebih lagi ketika ia melihat Hiromi dengan mudah mencabik-cabik tubuh zombie itu dan mendekatinya dengan tatapan dingin. Tapi ternyata Hiromi justru mengulurkan tangannya untuk menolong Hideo. Sebenarnya Hideo berniat meninggalkan Hiromi. Namun teringat akan janjinya, Hideo pun memutuskan untuk mengajak Hiromi bersama dengannya. Ketika Hideo menawarkan ikan kaleng yang ia temukan, Hiromi langsung menolaknya. Tetapi ketika diberi makanan kucing, Hiromi yang kini menjadi makhluk setengah zombie langsung melahapnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Hiromi terus saja mengikuti Hideo tanpa ekspresi dan suara, sampai ketika Hideo menemukan sebuah troli berlabel Fuji. Hideo kemudian menggunakan troli itu untuk membawa Hiromi,
melewati mobil-mobil yang terbengkalai menuju tempat tujuan mereka. Sesampainya di tempat tersebut, suasana terlihat kacau dan sangat sepi. Hideo juga melihat sesosok mayat yang hangus terbakar. Saat Hideo sedang mencoba jaket agar terlihat lebih keren, tiba-tiba ia dikagetkan oleh kemunculan seorang zombie yang berdiri di belakangnya. Hideo berniat mengambil senjatanya, namun zombie itu lebih cepat menyerangnya. Untungnya ada seorang wanita yang datang dan menyelamatkannya. Wanita itu bernama Yabu dan dia mencoba memeriksa Hiromi. Namun Hideo terus menghalangi dan mengatakan bahwa Hiromi hanya sedang tidur. Beberapa saat kemudian muncul beberapa survivor lain. Salah seorang yang bernama Sango hendak memeriksa Hiromi juga, tapi rekannya mengatakan bahwa zombie tidak mungkin tidur. Tiba-tiba rekan mereka yang ada di luar memberi peringatan bahwa segerombolan zombie sedang mendekat. Mereka pun bersiap untuk melarikan diri. Sebelum keluar, Hideo mengambil selembar kain untuk menutupi mata Hiromi. Setelah Sango memberikan aba-aba, mereka berlari dalam dua kelompok. Tapi nahasnya, salah satu dari mereka tertangkap dan tewas dimangsa oleh zombie. Tidak lama kemudian, dari atap sebuah gedung, terlihat beberapa survivor yang lain memukul-mukulkan panci untuk mengalihkan perhatian para zombie. Hal itu memberi mereka kesempatan untuk masuk melalui pintu rahasia dan memanjat ke atap gedung. Sesampainya di sana, Hideo dan Hiromi disambut oleh pemimpin kelompok survivor yang bernama Iura. Iura kemudian mengajak Hideo untuk bertemu dengan seorang pria yang bernama Abe yang bertugas di bagian persediaan untuk mengambil kantong tidur. Tapi perhatian Hideo justru tertuju pada jam tangan yang dikenakan Abe. Melihat hal itu, Abe kemudian mengambil sekeranjang jam tangan untuk Hideo. Malam harinya, Yabu menanyakan hubungan antara Hideo dan Hiromi yang ia kira adalah saudara, namun Hideo mengatakan kalau mereka sebenarnya baru saja bertemu. Yabu kemudian memberitahu kalau para zombie masih memiliki ingatan terakhir paling dominan semasa hidupnya, sehingga mereka masih bisa mengucapkan kata-kata yang paling mereka ingat. Keesokan harinya, terlihat Hiromi yang masih bisa tersenyum ketika mendengar Hideo bernyanyi. Namun perhatian Hideo kemudian tertuju kepada seekor zombie di bawah yang bisa melompat cukup tinggi. Abe kemudian mengatakan bahwa zombie tersebut dulunya adalah seorang atlet. Abe juga menunjukkan seorang zombie lain yang ternyata adalah istrinya. Tapi ketika Hideo menanyakan tentang mayat yang hangus terbakar, Abe tidak menjawab dan malah mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan kalau Iura sedang menunggu mereka. Sementara itu, terlihat zombie atlet tadi sedang mengamati gedung tersebut. Iura kemudian memberitahu kalau ia berencana untuk mengambil persediaan makanan di gudang. Menurutnya, persediaan makanan di gudang akan cukup untuk bertahan hidup selama 6 bulan. Sementara, makanan mereka yang tersisa sekarang hanya cukup untuk 1 hari. Terlebih lagi dengan kedatangan Hideo dan Hiromi. Iura kemudian meminta Hideo untuk menyerahkan senjatanya untuk ia gunakan dan meminta Hideo untuk diam di sini saja. Namun Hideo menolaknya, dan Iura kemudian mengancam kalau dia akan membunuh Hiromi jika Hideo tidak menurutinya. Sementara itu, Sango dan rekannya ingin melakukan hal aneh-aneh kepada Hiromi, namun Yabu mencegahnya. Mendengar suara gaduh dari luar, Hideo pun segera menghampiri Hiromi, dan ternyata Sango dan teman-temannya sudah menyandra kedua wanita itu. Hideo kemudian menodongkan senjatanya dan meminta mereka untuk melepaskan kedua wanita itu. Namun Iura juga muncul dan mengancam Hideo sambil mengarahkan senjatanya ke Hiromi. Dan melihat hal itu, Hiromi kemudian langsung menyerang kedua pria yang menyanderanya dan membuka penutup matanya. Menyadari Hiromi adalah zombie, Iura yang tidak mau mengambil risiko segera menembak Hiromi tepat di kepalanya. Mereka kemudian membawa Hideo ke sebuah tenda dan memukulinya. Namun Sango yang sudah muak dengan kepemimpinan Iura kemudian menolak untuk menyerahkan senjata milik Hideo dan justru mengambil alih kepemimpinan. Ia kemudian memerintahkan Iura untuk ikut serta dalam misi mengambil persediaan makanan. Setelah Hideo keluar dari tenda, Yabu segera mengajaknya ke sebuah tenda lain yang ternyata berisi Hiromi. Yabu mengatakan bahwa Hiromi masih hidup karena anak panah Iura tidak mengenai otaknya. Yabu memutuskan untuk menyelamatkan Hiromi karena ia merasakan denyut nadi Hiromi yang masih berdetak layaknya manusia, sementara zombie seharusnya sudah tidak memiliki detak jantung. Yabu kemudian menceritakan bahwa dulu dia adalah seorang perawat, dan ia merasa bersalah karena pernah meninggalkan para pasiennya ketika wabah itu baru muncul, sehingga ia akan berusaha merawat Hiromi untuk menebus kesalahannya. Mendengar itu, Hideo meminta Yabu untuk menjaga Hiromi jika ia tidak berhasil kembali dengan selamat dari misi mengambil persediaan makanan. Beberapa saat kemudian, misi pengambilan persediaan pun dimulai.
Sango yang memimpin misi ikut serta secara langsung, berbeda dengan Iura yang sebelumnya hanya memberikan perintah. Setelah para zombie teralihkan oleh suara panci, mereka pun bergerak. Ternyata gedung yang mereka tuju sangatlah gelap, dan tanpa sepengetahuan orang lain, Iura memanfaatkan kegelapan itu untuk bersembunyi di balik tiang. Setelah cukup lama menelusuri gedung yang gelap, tiba-tiba lampu menyala. Mereka pun dapat melihat gudang penyimpanan makanan yang mereka cari. Namun mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diawasi melalui CCTV. Sesampainya di gudang, mereka segera mengumpulkan semua makanan yang bisa mereka bawa. Abe kemudian bertanya, kira-kira siapa yang menyalakan lampunya? Namun tiba-tiba terdengar suara musik yang sangat keras. Di saat bersamaan, muncul seekor zombie yang menyerang rekan mereka. Dalam keadaan panik, Sango langsung menembak zombie tersebut sekaligus temannya yang sudah tergigit. Tapi zombie-zombie lainnya juga sudah berada di dalam gedung itu, sehingga mereka pun terpaksa melarikan diri. Tapi zombie tadi ternyata bangkit kembali dan berhasil menangkap salah satu dari mereka. Hideo yang melihat kejadian itu memutuskan untuk meninggalkan mereka, namun mereka sudah terkepung. Sango yang sebenarnya belum pernah menggunakan senjata api sebelumnya, sehingga tembakannya tidak ada yang mengenai zombie. Mereka kemudian mendorong rekan mereka yang menggunakan airsoft gun untuk menembaki para zombie. Tapi ternyata pelurunya tidak berpengaruh apa-apa kepada zombie, sehingga ia pun kemudian tertangkap dan dimangsa oleh para zombie. Mereka pun segera melarikan diri, namun karena jumlah zombinya terlalu banyak, mereka satu persatu berhasil dihabisi. Sementara itu, Hideo yang tidak sempat mengikuti mereka, kemudian kembali ke gudang makanan dan bersembunyi di dalam lemari. Ternyata semua kekacauan di gedung itu disebabkan oleh Iura yang berada di ruang kontrol. Ia bahkan menaikkan volume musik agar para zombie yang ada di luar berkumpul ke gedung tersebut. Dari tempatnya berada, Iura melihat sebuah mobil dan merencanakan untuk melarikan diri dengan menggunakan mobil itu. Sementara itu, si zombie atlet ternyata tidak mengikuti zombie-zombie lainnya dan justru bersiap-siap melompat ke gedung survivor. Dan yang sangat mengejutkan, ternyata zombie itu berhasil melompati gedung yang sangat tinggi itu. Tidak lama kemudian, ada seorang survivor yang menemukan rekannya dalam kondisi mengenaskan. Dan saat ia masih terkejut, tiba-tiba si zombie atlet muncul di belakangnya dan langsung membunuhnya. Sementara itu di ruang kontrol, Iura sengaja membuka semua pintu gerbang gedung, sehingga Sango dan rekannya semakin terjebak dengan serbuan zombie yang lebih banyak. Tiba-tiba ada seekor zombie yang menyerang mereka dan menyebabkan senjata yang dibawa Sango terjatuh. Di dalam lemari, Hideo mendengar teriakan Yabu lewat walkie-talkie. Yabu kemudian mengatakan bahwa zombie telah menyerang semua orang di atap. Ia menyaksikan rekan-rekannya yang terinfeksi bangkit menjadi mayat hidup. Mendengar itu, Hideo segera keluar dari persembunyiannya. Tapi ternyata ada dua zombie yang berkeliaran di sana yang langsung menyerangnya. Namun ternyata semua itu hanya imajinasi Hideo saja. Kejadian kedua, ketiga, dan seterusnya pun hanya ada dalam pikirannya. Dan ketika Hideo akhirnya membulatkan tekadnya untuk keluar, ternyata di luar tidak ada zombie satupun di sana. Namun ketika ia hendak mengambil walkie-talkie, tiba-tiba ada seekor zombie yang menyerangnya. Untungnya, gigitan zombie itu mengenai jam tangannya yang berlapis-lapis dan akhirnya Hideo berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba Hideo kembali dikejutkan oleh zombie lain. Dengan sigap, ia langsung mengunci pintu dan mencegah zombie itu keluar. Hideo pun segera mengambil walkie-talkie dan memberitahu Yabu bahwa ia akan menyelamatkan mereka. Yabu kemudian menggendong Hiromi turun, dan hanya dengan bermodalkan airsoft gun, Hideo berusaha menghalau gerombolan zombie yang menyerbu. Sadar senjatanya tidak mempan, ia menebar pelurunya di lantai dan membuat para zombie terjatuh. Setelah berhasil turun, Yabu segera menuju gedung tempat Hideo berada. Sementara itu, Hideo yang berhasil meloloskan diri, kemudian menemukan senjatanya yang tergeletak di lantai. Beberapa saat kemudian, Yabu dan Hiromi akhirnya bertemu dengan Iura. Iura mengajak Yabu pergi ke mobil dan memintanya meninggalkan Hiromi. Namun ia tiba-tiba berhenti dan mulai berbicara aneh karena ternyata dia juga sudah tergigit zombie. Iura yang akhirnya berubah menjadi zombie kemudian mengejar mereka berdua. Dan ketika sudah hampir tertangkap, tiba-tiba terdengar suara Hideo yang menyuruh mereka untuk tiarap. Dan Hideo langsung menembak kepala zombie Iura. Saat hendak menuju mobil yang ditunjukkan Iura, mereka dikejutkan oleh kehadiran Sango. Setelah meminta rompi berisi peluru dari Sango dan mengambil kunci mobil, mereka bergegas menuju tempat parkir. Namun sesampainya di sana, mereka malah melihat Abe yang berlari terbirit-birit dikejar segerombolan zombie, sehingga mereka pun terpaksa melarikan diri kembali. Sayangnya, lorong di depan mereka telah dipenuhi oleh para zombie dan membuat mereka terjebak.
Hideo memutuskan untuk melawan zombie-zombie itu dengan sisa pelurunya. Hiromi yang sedari tadi diam, tiba-tiba berbicara. Ia mengatakan bahwa selama bersama Hideo, ia merasa sangat aman. Mendengar itu, semangat Hideo yang awalnya ciut kembali berkobar. Dengan sigap, ia menembaki para zombie yang mendekat. Yabu, Sango, dan Abe pun turut bertarung, bahkan harus bertempur jarak dekat melawan para zombie. Pertempuran pun terjadi di antara mereka, sampai tiba-tiba muncul seekor zombie yang sangat gemuk. Hideo langsung menembak kepalanya sampai hancur, tapi zombie itu tetap berlari ke arah Hideo hingga menimpanya. Saat Hideo berusaha menyelamatkan diri, muncul lagi satu zombie yang langsung menggigit tangannya yang penuh dengan jam. Dan untungnya, Hideo berhasil menghabisinya. Sementara itu, Sango yang terus berjuang, akhirnya kewalahan menghadapi serangan zombie yang tidak ada habisnya. Melihat Sango terdesak, Hideo pun langsung menembaki zombie-zombie tersebut. Di saat yang sama, Abe ternyata digigit oleh zombie istrinya dan terpaksa membunuh zombie tersebut. Dan sebelum berubah menjadi zombie, ia memutuskan untuk bunuh diri. Melihat teman-temannya satu persatu terbunuh, Hideo pun kembali menembaki semua zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, para zombie telah berhasil dibunuh semua. Namun, tiba-tiba muncul si zombie atlet yang langsung menyerang. Hideo berhasil menembak perutnya. Tapi si zombie masih hidup dan loncat ke sana kemari, membuat Hideo kesulitan membidiknya. Sialnya, peluru di kantong Hideo sudah habis. Dan ketika melihat satu peluru yang terjatuh, Hideo segera mengambilnya dan akhirnya berhasil menembak kepala zombie tersebut tepat sebelum ia menyerang. Namun zombie itu ternyata masih hidup dan berniat menyerang Yabu dan Hiromi. Dan untungnya, Hideo berhasil membunuh zombie itu terlebih dahulu. Setelah kejadian itu, mereka pun segera bergegas pergi dari tempat itu. Di dalam perjalanan, Yabu kemudian mengatakan bahwa nama aslinya adalah Oda Sugumi. Hideo sendiri tidak terlalu mempermasalahkannya, karena itu hanyalah sebuah nama. Sambil tersenyum, Oda mengatakan bahwa ia mengerti, karena ia menyadari bahwa nama Hideo sangat pantas untuknya, yang memiliki arti manusia yang luar biasa atau seorang pahlawan. Cerita dimulai dengan penampakan jasad yang tertusuk jarum akupuntur. Di sampingnya telah tersedia busana bangsawan Korea. Nampak seorang tabib yang meramu tumbuhan pembangkit, lalu meneteskan saripati ke dalam mulut jasad tersebut, dan seketika itu juga jasad itu bangkit menjadi zombie. Diceritakan bahwa setelah perang melawan Jepang, Joseon Selatan telah hancur lebur, sedangkan Joseon Utara dilanda ketakutan. Di sisi lain, kaum Jurchen di tanah Manchuria di utara sungai Amnok telah bersatu di lembah sungai Pajeo di bawah Panji Pajeowi yang sangat ganas. Tersebutlah legenda, jika 10.000 kaum Jurchen bersatu, mereka tidak akan terkalahkan. Merasa terusik oleh pergerakan Pajeowi, para panglima Joseon mengerahkan sejumlah kecil kaum Jurchen lain untuk memata-matai mereka. Kaum Jurchen yang dikerahkan ini adalah kaum Jurchen yang menetap di Joseon yang disebut Seongjuyan, yang telah bermukim di Joseon selama lebih dari 1 abad. Mereka adalah kaum buangan yang tidak diakui oleh kaum Jurchen maupun warga Joseon. Sementara itu, ada sosok yang menjelajahi goa gelap gulita dengan obor. Ia berhenti tepat di depan altar dewa pelindung yang telah lama ditinggalkan. Di dinding batu, ia mengamati relief yang memperlihatkan seekor rusa yang tengah memakan tanaman. Sementara itu di hutan, tampak seekor rusa yang sedang minum di tepi sungai. Rusa itu kemudian menghampiri tanaman berwarna ungu yang dikenal sebagai tanaman kebangkitan dan kemudian memakannya. Tidak lama berselang, rusa itu kejang-kejang dan akhirnya mati. Namun, beberapa saat kemudian, ia bangkit kembali menjadi zombie. Saat zombie rusa tersebut menyusuri hutan, tiba-tiba semak-semak di depannya bergerak. Terlihat sekilas bayangan di balik semak. Melihat itu, si zombie rusa langsung menyerang. Tapi ternyata muncul seekor harimau yang menerkam hingga tewas. Kembali ke dalam goa, sosok yang sedang melihat relief itu adalah seorang bocil yang bernama Asin. Di sana, ia menemukan tulisan yang berbunyi, tumbuhan ini memang bisa menghidupkan yang sudah mati, namun ada harga yang harus dibayar. Di saat bersamaan di perbatasan Payasagun, ada 2 orang penjaga yang sedang berpatroli yang mendengar auman harimau di luar batas wilayah, sehingga mereka bergegas pergi. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan oleh tumpukan mayat dalam kondisi yang mengerikan. Tidak lama kemudian, dari benteng Manpo terlihat para pengawal berkuda yang berangkat dengan tergesa-gesa. Terdengar desas-desus tentang warga Jurchen yang dibantai ketika mencari ginseng liar di Payasagun oleh monster buas yang konon menguasai tempat itu. Beberapa saat kemudian, para pengawal tersebut telah tiba di lokasi pembantaian. Pemimpin mereka yang bernama Minchirok mengambil sebuah benda dari genggaman tangan salah satu mayat.
Rekannya berkata bahwa orang-orang itu adalah warga Jurchen Pajeowi, dan jika mereka sampai tahu kejadian ini, pasti akan membuat warga Jurchen Pajeowi marah besar. Sementara itu di desa perbatasan, tempat kaum terbuang, yaitu suku Jurchen Joseon, tampak seorang pria bernama Tahap yang sedang membersihkan seekor babi untuk seorang wanita bangsawan. Ketika Tahap hendak membawa daging itu untuk membantu pelayan sang bangsawan, tapi ia tiba-tiba diludahi oleh wanita tersebut karena dianggap tidak pantas menyentuh kainnya. Dengan angkuh, dia melemparkan sepotong daging ke arah Tahap dan pergi begitu saja. Namun, Tahap mengambil daging itu dan memanggil warga lainnya untuk memasak dan makan bersama. Karena sebagai kaum terbuang, mereka tidak diizinkan untuk makan daging. Beberapa saat kemudian, Asin datang dengan sepatu berlumuran lumpur. Melihat itu, Tahap langsung tahu bahwa anaknya itu baru saja pergi ke Payasagun. Asin berkata bahwa ia sedang berusaha mencari tanaman obat yang ada di legenda untuk menyembuhkan ibunya yang sakit. Namun Tahap memarahi Asin, karena kalau sampai ketahuan para penjaga, ia pastinya akan dihukum. Percakapan mereka kemudian terhenti karena kedatangan Mincirok yang hendak menemui Tahap yang merupakan pemimpin suku terbuang tersebut. Di dalam gubuk, Tahap kemudian memberikan upeti berupa kerajinan tangan hasil karya penduduk desa. Mincirok kemudian menceritakan tentang penemuan 15 mayat warga Jurchen Pajeowi dan ia memerintahkan Tahap untuk menyebarkan berita palsu di Pajeowi bahwa orang-orang itu tewas karena dibunuh oleh harimau. Sebelum Mincirok pergi, Tahap menanyakan tentang janjinya untuk menjadikan kaumnya sebagai warga Joseon dan Mincirok hanya memintanya untuk bersabar. Setibanya di kamp militer, seorang pengawal melapor kepada Mincirok bahwa seluruh mayat yang mereka temukan di Payasagun telah dibawa ke tempat itu. Mincirok segera bergegas untuk memeriksanya. Pengawal itu kemudian menjelaskan bahwa luka-luka di tubuh para korban memang akibat gigitan hewan liar, tetapi semua itu terjadi setelah mereka tewas, sehingga ia pun menyimpulkan bahwa pelakunya adalah manusia. Dengan tenang, Mincirok berkata bahwa ia sudah mengetahui hal tersebut. Namun ia tidak bisa membiarkan berita itu tersebar, karena jika pimpinan suku Jurchen Pajeowi yang bernama Aidagan sampai tahu, pastinya mereka akan marah dan menyerang Joseon. Ia tidak bisa membiarkan hal itu karena mereka sekarang masih berperang dengan Jepang. Oleh karena itu, mereka harus menutupi kejadian ini dan mengatakan bahwa pelakunya adalah harimau. Beberapa saat kemudian, Mincirok berkunjung ke kediaman seorang komisaris militer dari klan Haiwoncho. Mincirok sejenak memandangi aksesoris yang terpajang di dinding ruangan. Mincirok kemudian memulai percakapan dengan mengatakan bahwa ia mendengar kabar bahwa 2 hari yang lalu sang komisaris pergi berburu ke Payasagun, yang merupakan lokasi ditemukannya 15 mayat warga Pajeowi. Ia kemudian menunjukkan salah satu mata kalung dari aksesoris yang tergantung di dinding yang ditemukannya di lokasi kejadian. Sehingga Mincirok tahu bahwa dialah yang sudah membunuh semua orang-orang itu. Sang komisaris berusaha mengancam Mincirok agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun. Namun, Mincirok berjanji bahwa dia akan memastikan seluruh klan Haiwoncho musnah jika akibat perbuatannya itu sampai menjadi kehancuran Joseon. Mincirok kemudian memerintahkan membakar seluruh jasad warga Pajeowi itu. Tapi, tanpa sepengetahuan mereka, dari perbatasan sungai Amnok, Aidagan dan pasukannya sedang mengawasi kamp militer mereka. Di saat bersamaan di desa perbatasan, Tahap sedang bersiap menuju Pajeowi untuk menjalankan perintah Mincirok menyebarkan berita palsu. Sebenarnya Asin khawatir dengan kepergian ayahnya, karena jika warga Pajeowi mengetahui bahwa ayahnya hanya menyebarkan berita bohong, dia pasti akan dihukum mati. Namun demi mengubah nasib suku mereka agar diakui sebagai warga Joseon, ia pun terpaksa melakukan tugas itu. Keesokan paginya, melihat kondisi ibunya yang semakin memburuk dan tidak ada tabib yang bersedia datang, Asin kemudian memutuskan untuk pergi mencari tanaman pembangkit. Beberapa saat kemudian, Tahap yang sudah sampai di desa Jurchen Pajeowi kemudian mulai menceritakan kebohongan tentang ganasnya harimau di daerah Pasayagun yang sudah menewaskan beberapa orang suku Pajeowi. Awalnya semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba ada seorang warga yang curiga dengan perkataan Tahap tersebut. Sementara itu, Asin kembali melihat salah satu relief yang menggambarkan cara untuk membangkitkan seseorang menggunakan tanaman kebangkitan. Di Pasayagun, Mincirok dan pasukannya tengah menjalankan misi berburu harimau. Mereka mengajak beberapa warga dengan tujuan meyakinkan mereka bahwa ada seekor harimau yang telah membunuh manusia. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, ada beberapa warga Pajeowi yang menyusup di antara kelompok mereka untuk menyelidiki kebenaran rumor itu. Tidak lama kemudian, pasukan Mincirok menemukan jejak harimau. Tapi anehnya, jejak kaki tersebut justru mengarah ke mereka yang sedang membunyikan suara.
Padahal, seharusnya harimau akan menjauhi sumber suara yang berisik. Mereka kemudian mendengar suara auman harimau, dan tiba-tiba muncul seekor harimau yang langsung berlari ke arah mereka, membuat para warga berlarian menyelamatkan diri. Setelah berhasil menerkam seorang warga, harimau itu kembali mengejar orang lain dan menyerang orang-orang itu satu persatu. Mincirok kemudian menemukan para mayat dalam kondisi mengenaskan akibat serangan harimau. Dan ketika ada salah seorang warga yang sedang sekarat, dengan terbata-bata dia mengatakan bahwa yang menyerang mereka adalah monster. Mendengar itu, Mincirok kemudian memerintahkan semua warga untuk mundur, dan dari sini hanya pasukannya saja yang terus memburu sang harimau. Para warga pun berlarian kembali ke desa, namun suku Pajawi yang menyusup memutuskan untuk terus membuntuti pasukan Mincirok. Pasukan Mincirok akhirnya sampai di padang rumput dan kembali melihat pergerakan di tengah padang rumput tersebut. Sementara itu, dari arah berlawanan, warga Pajawi yang menyusup tadi juga tiba di tempat yang sama. Melihat kehadiran mereka, Mincirok memerintahkan para pengawalnya untuk menyerang. Namun tiba-tiba perhatian mereka teralihkan oleh suara auman harimau yang kemudian langsung muncul dan menyerang mereka. Ternyata harimau itu sudah menjadi zombie dan dengan begitu mudahnya menghabisi orang-orang itu satu persatu. Dan ketika hanya tersisa 2 orang saja dari suku Pajawi yang berusaha melawan harimau zombie tersebut, namun ia juga sangat kewalahan dibuatnya. Sampai akhirnya muncul Mincirok yang berhasil membunuh harimau zombie tersebut. Namun, mereka sangat heran ketika melihat mayat harimau itu karena terlihat kalau tubuh harimau itu sebenarnya sudah mati berhari-hari yang lalu. Satu orang dari suku Pajawi itu pun mengatakan bahwa mereka akan tetap membalas dendam atas kematian 15 orang saudaranya karena sampai sekarang mereka tidak menemukan jasad yang katanya dibunuh oleh harimau itu. Dan karena sudah tidak punya pilihan lain lagi, Mincirok kemudian dengan liciknya mengatakan bahwa memang benar ke-15 orang itu mati karena dibunuh oleh seseorang dan bukannya harimau. Mincirok kemudian memberikan sebuah kerajinan tangan yang diberikan oleh Tahap dan mengisyaratkan bahwa yang membunuh orang-orang itu adalah kaum Seongjuyan, alias kaum dari Asin dan Tahap. Beberapa saat kemudian, Asin yang sudah mendapatkan tanaman yang dicari, ia pun kemudian bergegas untuk pulang. Di tengah perjalanan, ia menemukan sesosok mayat warga Pajawi yang tewas terkena panah. Dan ternyata pada saat itu desanya telah diserang oleh Aidagan dan pasukannya. Semua orang di sana dibantai dengan sangat sadis, tidak peduli mereka adalah orang tua ataupun anak-anak. Setibanya di desa, Asin sangat terpukul mendapati semua orang di desanya telah tewas dan kondisi desa yang porak-poranda. Keesokan harinya, Asin menemui Mincirok dan memintanya untuk membalaskan dendam ayahnya dan seluruh warga desanya. Namun Mincirok menolak dengan alasan bahwa pembantaian itu bukanlah urusan Joseon. Lagi pula, menghadapi warga Pajawi bukanlah perkara mudah dan pasti akan menimbulkan perang, apalagi hanya untuk membalas dendam. Asin yang sekarang yatim piatu dan tidak punya tempat tinggal, sehingga Mincirok kemudian mengatakan bahwa ia boleh tinggal di kandang babi di kamp militer ini. Dan sejak saat itu, Asin menjalani hari-harinya dengan mencuci pakaian para tentara dan membersihkan kandang babi. Dan di sela-sela kesibukannya, Asin diam-diam berlatih memanah dan mencatat rutinitas pasukan Pajawi. Beberapa tahun berlalu, Asin kini sudah dewasa. Ia menyerahkan peta berisi catatan hasil pengintaiannya selama ini terhadap pasukan Pajawi kepada pengawal Mincirok. Tidak lama kemudian, utusan kerajaan tiba menyampaikan perintah agar Mincirok dan pasukannya membantu pertahanan di selatan karena perundingan damai dengan Jepang telah gagal. Oleh karena itu, Mincirok memutuskan untuk berangkat dan meninggalkan beberapa pasukannya di tempat tersebut untuk tetap mengawasi Pajawi. Sebelum berangkat, Mincirok menemui Asin dan memberinya perintah untuk mengamati pergerakan Pajawi lebih detail. Beberapa waktu kemudian, Asin pun menjalankan tugasnya. Setelah melihat pasukan Pajawi keluar dari markas, ia memutuskan untuk menyelinap masuk ke markas besar militer Pajawi. Di sana, Asin melihat seseorang datang membawa makanan. Dari tempat persembunyiannya, ia melihat pria tadi menyeret seorang pria yang dirantai dan memaksanya untuk makan dan kemudian meninggalkannya. Setelah pria itu pergi, Asin keluar menemui orang yang dirantai tersebut dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa orang itu adalah ayahnya dengan kondisi kaki yang sudah putus. Dalam keadaan sangat lemah akibat disiksa selama bertahun-tahun, sang ayah memohon agar segera dibunuh. Dan karena memang akan sangat sulit menyelamatkan ayahnya dari tempat musuh, karena ayahnya sudah tidak memiliki kaki, sehingga Asin terpaksa mengakhiri hidup ayahnya dengan tangannya sendiri. Asin pun kemudian meninggalkan markas militer Pajawi yang telah dilahap api.
Dalam perjalanan pulang, ketika berpapasan dengan pasukan Mincirok, Asin melihat anak panah milik komisaris militer yang sama persis dengan yang ia lihat menancap di tubuh warga Pajeowi sebelum desanya dihancurkan. Asin pun mulai curiga jika ada konspirasi di balik kejadian tersebut. Pada malam harinya, Asin mendatangi kantor Mincirok. Setelah menghabisi seorang pengawal, ia memasuki ruangan dan memeriksa sebuah dokumen yang berisi informasi bahwa Mincirok telah mengorbankan ayahnya demi menghindari perang dengan pasukan Pajeowi. Asin akhirnya menyadari alasan Mincirok menolak membalaskan dendam ayahnya adalah karena ayahnya memang sengaja dijebak untuk menjadi kambing hitam. Ia juga menyadari bahwa pembantaian warga desanya adalah akibat hasutan Mincirok. Beberapa saat kemudian, penjaga benteng mendatangi kandang babi tempat Asin tinggal. Melihat sekuntum bunga di bantal Asin, ia pun mengambilnya. Dan tiba-tiba Asin langsung menyerangnya dari belakang. Tidak berselang lama, pria itu bangkit kembali menjadi zombie dan langsung berlari menyerang penjaga lainnya dengan ganas, menyerang satu persatu penjaga yang ada sampai ke benteng pertahanan. Di sebuah barak militer, seorang pengawal yang hendak tidur kemudian terkejut mendapati bercak darah di tempat tidurnya. Ia semakin terkejut ketika melihat rekan-rekannya telah tewas mengenaskan, dan tiba-tiba beberapa rekannya bangkit menjadi zombie dan menyerangnya. Mendengar teriakan, pengawal Mincirok bergegas memeriksa keadaan. Saat pintu ruangan dibuka, ia mendapati salah satu anggotanya tewas dengan sekuntum bunga di dahinya. Melihat itu, ia segera mengambil senjatanya. Tapi tiba-tiba mayat itu bangkit menjadi zombie dan berusaha menyerangnya. Untungnya, ia berhasil membunuh zombie tersebut. Namun, wabah zombie kini mulai menyebar di markas militer tersebut. Mendapati serangan bertubi-tubi dari para zombie, ia yang awalnya mencoba bertahan, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri bersama seorang anggotanya. Namun, ketika hendak membuka gerbang, tiba-tiba anggotanya tewas terkena panah yang ditembakkan oleh Asin dari atas atap, dan ia pun mengalami nasib yang sama. Dari atas atap, Asin tersenyum menyaksikan semua anggota militer yang diserang oleh para zombie. Dengan kejam, ia memanah mereka agar menjadi santapan para zombie atau membunuh satu persatu anggota militer yang masih hidup. Asin bahkan membunuh anggota militer yang mencoba bersembunyi. Markas yang awalnya dipenuhi oleh anggota militer, kini telah berubah menjadi sarang zombie. Ketika ada seorang tentara yang berusaha menyelamatkan diri dengan cara memanjat atap dan memohon pertolongan kepada Asin, namun Asin justru langsung memanah tangannya. Jeritan pria itu kemudian menarik para zombie datang dan menyerangnya. Dan setelah semua orang telah berubah menjadi zombie, Asin kemudian memusnahkan mereka semua dengan cara membakar mereka dengan panah apinya. Keesokan paginya, Asin kembali ke kandang babi untuk membawa satu orang tentara yang ia ikat. Asin berjalan sambil membawa sebuah karung yang berisi tentara tadi menuju desanya. Di sana ia disambut oleh keluarganya yang masih hidup. Tapi ternyata semua itu hanyalah khayalan Asin, karena pada kenyataannya orang-orang itu sudah menjadi zombie. Jadi semua anggota sukunya yang sudah dibantai beberapa tahun yang lalu ternyata tidak ia kuburkan, melainkan ia bangkitkan dengan tanaman kebangkitan. Asin kemudian membuka karung yang berisi tentara yang ia tangkap sebelumnya. Perlahan, ia mendorong orang tersebut untuk menjadi makanan para anggota sukunya yang sudah menjadi zombie. Asin berkata bahwa ia akan segera bergabung dengan mereka setelah ia berhasil membunuh semua orang-orang Joseon dan Pajeowi. Asin kemudian berangkat menuju ibu kota yang merupakan tempat tujuan Mincirok. Di sana ia kemudian menemui seorang tabib dan memberikan tanaman kebangkitan dengan mengatakan bahwa itu adalah sebuah tanaman ajaib yang bisa menghidupkan orang mati. Beberapa saat kemudian terlihat Asin yang menghadang pasukan Aidagan dan langsung melepaskan anak panah ke arahnya. Cerita dimulai dengan seorang pria yang bernama Huan yang sedang terlelap di atas rakitnya. Tiba-tiba dari dalam air muncul seorang temannya, yaitu Lazaro. Keduanya adalah pencuri sekaligus nelayan yang mengisi waktu dengan minum sambil menanti ikan. Huan menolak ajakan Lazaro untuk pergi ke Amerika karena ia enggan bekerja. Segera setelah kail dilempar, pancing mereka menangkap sesuatu. Namun betapa terkejutnya mereka karena yang mereka tangkap bukannya ikan, melainkan tubuh seseorang. Dan ketika orang itu tiba-tiba bergerak, Lazaro secara spontan menembaknya. Merasa telah membunuh seseorang, keduanya pun langsung melarikan diri dan menyembunyikan kejadian tersebut. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat sekelompok laki-laki yang sedang asik berjudi. Mengetahui salah satu dari mereka adalah Neni yang memiliki utang kepadanya, Lazaro pun langsung menghampiri dan menghajar Neni yang mencoba melarikan diri. Setibanya di apartemen, Huan kemudian bertemu dengan seorang nenek yang bernama Ia yang terpaksa mengurus segala sesuatunya sendirian
karena suaminya lumpuh. Kita juga diperkenalkan dengan penghuni lain, yaitu Sarah dan Mary, yang berprofesi sebagai blogger. Di sana terlihat Lazaro berusaha merayu Sarah, namun ditolak. Dari atap apartemen, setelah menanyakan rencana pertemuan mereka kepada Lazaro, Juan mengamati rekan mereka, yaitu La China dan El Primo, yang sedang beraksi. Ia juga melihat anak Lazaro, yaitu Vladi, yang sedang menjalankan aksi playboy-nya. Sambil melanjutkan percakapan, Juan mengarahkan teropongnya pada seorang gadis cantik bernama Camila yang merupakan putrinya. Juan bergegas menemui Camila, namun disambut dingin oleh mantan mertuanya. Ia awalnya tidak diizinkan masuk dan mengatakan kalau Camila sedang tidak ada. Namun karena terdengar suara Camila yang sedang mandi, akhirnya mantan mertuanya itu pun mengizinkan Juan masuk. Setelah selesai mandi, Camila menemui Juan dan mengatakan bahwa ia akan pergi ke Miami untuk memulai hidup baru bersama ibunya. Karena selama ini, Juan tidak pernah memperhatikannya dan belum juga meninggalkan pekerjaannya sebagai pencuri. Mendengar perkataan Camila, Juan memintanya untuk tetap tinggal di Kuba dan berjanji akan berubah. Namun sayangnya, Camila malah mengusirnya. Pada malam harinya, Juan, Vladi, Lazaro, El Primo, dan La China menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok anti-kapitalis. Sang pemimpin mengatakan bahwa para petugas kesehatan baru saja mengumumkan adanya virus baru yang tengah mewabah di wilayah mereka. Tiba-tiba, pintu bangunan didobrak oleh seseorang yang sudah menjadi zombie dan langsung menyerang orang-orang di sekitarnya. Melihat darah berceceran, El Primo langsung terjatuh pingsan. Tapi bukannya menolong, mereka justru memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri radio mobil milik orang-orang. Keesokan harinya, setelah menerima telepon dari Yia, Juan segera menuju ke apartemennya. Ia meminta tolong Juan untuk memastikan apakah suaminya, yaitu Rogelio, sudah meninggal. Melihat Rogelio yang tidak bernapas, Juan meminta ia untuk segera memanggil ambulans. Namun, tiba-tiba mata Rogelio terbuka, sehingga Juan mengira kalau Rogelio hanya tertidur. Saat hendak pergi, Juan terkejut melihat Rogelio yang telah lumpuh selama 15 tahun tiba-tiba berdiri. Ia yang menganggap hal ini sebagai keajaiban, dengan gembira menghampiri suaminya. Tapi Rogelio yang telah menjadi zombie justru berusaha menyerangnya dan untungnya Juan berhasil menahannya. Tidak lama kemudian, Lazaro dan Vladi datang dan segera membantu Juan menahan zombie tersebut. Melihat amukan zombie yang tak kunjung berhenti, Lazaro bergegas kembali untuk mengambil harpun yang pernah ia gunakan untuk menembak zombie sebelumnya. Juan tentu saja menentang ide ini, sehingga terjadi cekcok yang mengakibatkan tombak harpun itu tertembak menembus tubuh zombie dan juga ia. Dalam keadaan panik, mereka kembali dibuat heran oleh zombie yang belum mati dan masih menyerang. Mereka mengira kalau Rogelio telah berubah menjadi vampir, sehingga mereka mencoba berbagai cara. Mulai dari menyumpal mulutnya dengan bawang putih, menusuk ulu hatinya, menggunakan salib dan doa, namun semuanya sia-sia. Dan karena saking kesalnya, Juan kemudian memukul kepala zombie tersebut dengan salib dan berhasil membunuhnya. Ketiga orang ini kemudian berencana membuang mayat-mayat tersebut. Tapi ketika tubuh Rogelio baru dikeluarkan separuh dari lift, tiba-tiba zombie tersebut bergerak kembali. Dengan panik mereka pun berusaha menurunkan lift secara paksa, membuat tubuh zombie itu terpotong, dan separuh bagian tubuh lainnya langsung diinjak-injak di dalam lift. Ketika hendak memasukkan potongan tubuh zombie ke dalam tong sampah, mereka kembali dikejutkan oleh zombie lain yang sudah ada di dalamnya. Mereka kembali bertarung dan menghabisi zombie tersebut. Setelah semuanya selesai, mereka kembali dikejutkan oleh Mary yang terjatuh dari lantai atas. Mereka pun bergegas memeriksa apartemen Sarah. Di sana mereka mendapati ruangan yang berantakan dan Sarah yang duduk meringkuk ketakutan di sudut kamar. Lazaro kemudian menghampirinya dan Sarah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut adalah sebuah kecelakaan karena Mary mencoba menggigitnya. Beberapa saat kemudian, di televisi muncul berita yang menyatakan bahwa kekacauan tersebut disebabkan oleh kelompok anti-kapitalis yang membenci pemerintah Kuba. Keesokan harinya, dari atap apartemen, Juan melihat para pendemo yang diserang para zombie. Melihat itu, ia mengajak Sarah dan Lazaro untuk memeriksa keadaan. Dan benar saja, ternyata di sekitar apartemen mereka sudah dipenuhi oleh para zombie. Tidak lama kemudian, Sarah melihat warga yang berlarian ke arah mereka untuk menghindari kejaran para zombie. Melihat kekacauan tersebut, Juan meminta yang lain untuk segera kembali ke apartemen sementara ia pergi mencari Camila. Setibanya di rumah Camila, terlihat tempat itu sangat sepi. Juan pun langsung masuk dan dia menemukan mantan mertuanya yang telah menjadi zombie. Juan pun langsung kabur, tapi sialnya pintu keluar sudah dipenuhi zombie, sehingga Juan terpaksa bersembunyi di balkon. Namun balkonnya tidak terlalu tinggi, sehingga para zombie berhasil meraih Juan.
Mantan mertuanya pun menyadari keberadaan Juan dan menyerangnya dari belakang. Zombie-zombie yang berhasil memanjat membuat balkonnya hampir terlepas dari dinding. Juan pun berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat tempat yang lebih tinggi, tapi para zombie berhasil menangkap kakinya. Dan ketika Juan sudah hampir menyerah, tiba-tiba muncul Camila dari atas yang langsung membantunya. Setelah berhasil naik, tiba-tiba ada zombie yang juga berhasil naik ke tempat itu. Juan kemudian menggunakan antena TV untuk menghabisi zombie-zombie tersebut dan mengajak Camila segera pergi dari sana. Setibanya kembali di apartemen, Juan kemudian meminta Vladi untuk menjaga Camila sambil mengancam Vladi agar tidak mencoba macam-macam dengan putrinya. Juan juga berbisik kepada Camila agar jangan terlalu dekat dengan Vladi karena dia mengidap penyakit. Vladi kemudian memberitahu bahwa Lazaro telah kabur bersama Sarah sehingga Juan segera bergegas mengejar mereka. Dengan berenang, Juan akhirnya berhasil menyusul Lazaro dan Sarah yang melarikan diri menggunakan rakit mereka. Namun ketika Juan sedang berbicara dengan Lazaro, tiba-tiba Sarah terjatuh ke laut seolah ada yang menariknya. Mereka kemudian mencoba melihat ke dalam laut, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat banyak sekali zombie yang berjalan di dasar laut. Namun di situasi yang kacau seperti itu, mereka bukannya takut, melainkan malah memiliki sebuah ide untuk membuka jasa pembasmi zombie. Mereka memberi nama bisnis baru mereka dengan sebutan Juan of the Dead. Beberapa waktu kemudian, bisnis mereka mendapatkan pesanan. Juan, Lazaro, dan Vladi segera bersiap untuk melaksanakan tugas. Namun, tiba-tiba muncul La China dan El Primo yang meminta untuk bergabung. Awalnya Juan menolak, tapi setelah La China menunjukkan keahlian menembaknya dan El Primo yang siap bertarung dengan mata tertutup, akhirnya Juan setuju untuk membawa mereka berdua. Mereka kemudian berpencar untuk membersihkan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Dan dengan kemampuan unik mereka masing-masing, mereka pun berhasil membunuh para zombie satu persatu. Setelah menyelesaikan tugas, mereka kembali berkumpul dengan Lazaro yang sedang duduk di samping seseorang yang ternyata bukan zombie. Namun ketika hendak diselamatkan, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang orang tersebut. Mereka pun langsung menghabisi zombie itu dan orang yang telah tergigit. Saat itu Lazaro melihat Neni di antara kerumunan dan dia langsung menghabisinya karena tidak mau membayar utangnya. Mereka kemudian menemui seorang klien yang merupakan pemilik sebuah penginapan. Namun ketika sedang menjelaskan tugas yang sudah mereka selesaikan, tiba-tiba La China berteriak karena ada kecoa yang mendekatinya, sehingga zombie-zombie di lantai atas langsung berhamburan turun dan mengepung mereka. Nahasnya pada saat itu lampu tiba-tiba padam, sehingga mereka terpaksa bertarung dalam kegelapan. Untungnya mereka berhasil menghabisi semua zombie di tempat itu, tapi si kliennya juga ikut menjadi korban, sehingga mereka tidak mendapatkan bayaran. Beberapa saat kemudian, mereka kembali menyebarkan brosur Juan of the Dead, menerima pesanan dan menerima pembayaran. Sampai suatu ketika dalam perjalanan pulang, mereka dihadang oleh tentara yang meminta mereka untuk melucuti senjata dan melepaskan pakaian. Mereka kemudian dibawa naik ke dalam truk dan diborgol bersama beberapa orang lainnya. Di dalam truk, sang tentara yang bernama Gabriel menjelaskan bahwa mereka sedang mengumpulkan orang-orang untuk bergabung membangun tembok perlindungan. Namun salah seorang yang ditangkap telah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang orang di sebelahnya. Melihat itu, Gabriel segera menghabisi zombie tersebut. Nahasnya, orang yang tergigit itu pun berubah menjadi zombie dan menyerang Gabriel dan orang di sebelahnya. Setelah berhasil mengambil kunci dan membuka borgol, Lazaro berniat menghabisi zombie tersebut. Tapi rekan-rekannya yang panik kemudian tidak sengaja mendorong tangan Lazaro, sehingga pelurunya justru mengenai sopir truk dan menyebabkan truk terguling. Keesokan harinya, ketika yang lain sedang mencari makanan, Juan mendapati atap apartemen berantakan. Ia pun panik dan mencari Camila. Kepanikan Juan membuat salah satu zombie menjadi aktif. Untungnya, Camila muncul dan berhasil menghabisi zombie tersebut dengan shuriken. Ia juga berhasil mengalahkan zombie berikutnya dengan cara yang sama. Beberapa waktu kemudian, La China tiba-tiba merasa tidak enak badan. Melihat luka di pahanya, Juan segera meminta Camila mencari alat untuk memotong borgol mereka. Namun semuanya sudah terlambat. La China sudah berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang Juan. Juan pun melawan zombie La China hingga akhirnya berhasil menjatuhkannya. Tapi tangan La China masih terikat borgol. Mereka kemudian menuangkan minyak ke tangan zombie La China. Dan cara itu berhasil membuat tangan zombie La China terlepas dari borgol. 1 bulan kemudian, dalam situasi yang semakin memburuk dengan persediaan makanan yang kian menipis dan Vladi yang harus selalu mempertaruhkan nyawanya untuk mencari pasokan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan apartemen. Di tengah perjalanan, Juan melihat sebuah mobil mewah dan mengajak mereka untuk menggunakannya.
Namun sialnya di dalam mobil tersebut ternyata ada zombinya, sehingga mereka terpaksa memilih mobil tua di sebelahnya. Tapi ternyata mereka semua tidak ada yang bisa menyetir, sehingga Juan mencoba memberanikan diri untuk menyetir. Namun baru beberapa meter berjalan, mobil tua itu tiba-tiba mogok. Dan karena para zombie mulai berdatangan, Juan kemudian mengajak mereka mencari tempat berlindung. Mereka kemudian menemukan sebuah bangunan yang terkunci. Melihat Juan kesulitan membuka gemboknya, El Primo pun mendobrak pintu bangunan tersebut. Tapi saat pintu terbuka, ternyata di dalamnya banyak sekali zombinya yang kemudian langsung menghabisi El Primo, sementara yang lain langsung pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, saat merasa cukup aman, tiba-tiba mereka kembali dikepung oleh para zombie, dan kali ini jumlahnya jauh lebih banyak. Ketika harapan untuk selamat sudah pupus, tiba-tiba datang sebuah mobil yang menembakkan harpun ke sebuah tiang dan mengitarinya, sehingga berhasil menghabisi semua zombie tersebut. Dari dalam mobil, keluarlah seorang pria bernama John yang langsung mengajak mereka pergi dari tempat itu. Di tempat perlindungan, John mencoba mengajak mereka berkomunikasi. Namun, karena mereka tidak mengerti bahasa Inggris, sehingga tidak ada satupun omongan John yang bisa dimengerti oleh mereka. John sebenarnya berusaha memberitahu mereka tentang rencana untuk membunuh semua zombie itu. Namun Lazaro yang sedari tadi memainkan senjatanya, kemudian tidak sengaja menembak John sampai mati. Untuk menebus kesalahannya, Lazaro kemudian memiliki sebuah ide untuk merakit mobil di tempat itu menjadi kendaraan amfibi. Dan setelah itu, Lazaro kemudian menunjukkan tangannya yang terluka dan meminta Juan untuk menghabisinya. Awalnya Juan menolak, tetapi setelah Lazaro mengatakan bahwa ia akan melakukan hal yang sama jika Juan terinfeksi, akhirnya Juan pun setuju. Sebelum mengabulkan permintaan Lazaro, Juan mengajaknya untuk melihat matahari terbit untuk terakhir kalinya. Di atap bangunan, Lazaro berkata dengan tulus bahwa ia telah menganggap Juan sebagai saudaranya. Juan pun merasakan hal yang sama. Tidak lama kemudian, matahari pun terbit dan Lazaro kini sudah tidak bergerak lagi. Dengan berat hati Juan hendak membunuhnya, tapi ternyata Lazaro hanya tertidur dan luka di tangannya bukanlah bekas gigitan zombie. Beberapa waktu kemudian, mereka mulai merakit kendaraan, sementara Vladi mencoba belajar menyetir. Dan setelah persiapan selesai, Juan dan Lazaro pergi ke pantai untuk menghabisi para zombie di sana. Tujuan mereka membantai zombie-zombie tersebut adalah untuk menumpuk mayatnya di suatu tempat. Saat hendak kembali, Juan mendengar suara orang meminta tolong. Juan meminta Lazaro untuk pergi terlebih dahulu, sementara dia akan mencoba mencari sumber suara tersebut. Di sebuah tempat, Juan melihat ada seorang anak kecil yang berlindung dari serangan zombie. Ia pun segera menolong anak tersebut. Juan mencoba bertarung melawan zombie itu. Dan setelah pertarungan yang cukup lama, Juan akhirnya berhasil mengalahkan zombie tersebut. Ia kemudian bergegas membawa anak itu ke tempat penumpukan mayat zombie yang telah mereka buat sebelumnya. Camilla, Vladi, dan Sarah juga sedang menuju ke tempat yang sama. Setibanya di sana, Vladi langsung menginjak gas, melewati tumpukan mayat zombie dan menerjunkan mobil amfibi mereka ke laut. Juan kemudian menaikkan anak yang ia selamatkan ke dalam mobil, sementara ia memutuskan untuk tetap tinggal. Juan menitipkan salam untuk ibunya Camilla, serta meminta Vladi untuk menjaga putrinya. Juan kemudian kembali ke daratan untuk menghadapi para zombie yang telah menantinya. Juan pun bertarung melawan semua zombie-zombie itu. Akan tetapi, ia tidak sendirian. Ternyata Lazaro, Vladi, dan Camilla juga kembali untuk membantunya. Cerita dimulai dengan menampilkan berita tentang ekonomi Filipina yang kolaps akibat wabah tak terkendali, memicu demonstrasi di berbagai wilayah. Di tengah kekacauan, Mario mengantar putrinya, yaitu PJ, ke kampus. PJ tampak acuh pada Mario dan hampir setiap ucapannya dibantah. Ini karena Mario lama bekerja di luar negeri dan dia tidak ada di sisinya di saat ibunya meninggal akibat penyakit. Mirisnya, sekembalinya ke Filipina, Mario tetap kekurangan uang dan tidak sanggup membayar kuliah PJ yang sudah semester akhir. Ketika mereka terjebak macet, PJ memilih berjalan kaki ke kampus dan meninggalkan Mario sendirian. Di laboratorium kampus, PJ dan 3 rekannya yaitu Erika, Miles, dan Lucas bersiap presentasi tentang virus yang menyerang otak dan berujung kematian di hadapan mahasiswa baru. Erika bertanya, bagaimana cara menghindari virus tersebut? Namun tidak ada mahasiswa baru yang mampu menjawab. PJ lantas menjelaskan bahwa sebagian orang memiliki kekebalan alami akibat mutasi genetika. Ia mencontohkan komunitas pekerja seks di Afrika yang kebal HIV karena adaptasi gen mereka terhadap paparan virus terus-menerus. Sementara itu, Mario berusaha menghubungi kenalannya untuk meminjam uang untuk membayar kuliah PJ.
Namun, karena tidak fokus menyetir, ia tidak sengaja menabrak seorang pejalan kaki. Orang itu langsung meminta ganti rugi di tempat, meskipun ia tidak terlihat terluka. Mario pun tidak langsung percaya dan membawanya ke rumah sakit di dekat kampus PJ untuk diperiksa. Di rumah sakit yang sama, PJ dan Erika sedang magang untuk tugas akhir mereka. Mereka ditugaskan memeriksa Angie, seorang pasien dengan luka gigitan di kaki. Tiba-tiba Angie pusing, kejang, dan mulutnya berbusa. Mereka segera memanggil dokter, namun sayangnya Angie tidak tertolong. PJ teringat ibunya yang meninggal dengan kondisi serupa, kesedihannya membuatnya mencoba menghibur anak Angie yang bernama Ruby. Mario yang melihat PJ bersedih kemudian mencoba mengajaknya bicara. Namun mendengar ayahnya datang membawa masalah, PJ kembali meninggalkan Mario. Di kamar jenazah, Miles dan Gary bersiap memindahkan jasad Angie. Tapi tiba-tiba monitor mendeteksi adanya aktivitas jantung. Gak lama kemudian, Angie bangkit dan menyerang Gary yang sedang memeriksa monitor. Miles yang panik kemudian melarikan diri untuk memperingatkan yang lain. Orang-orang di rumah sakit melihat Gary yang terluka dan mencoba menolongnya. Namun, Angie yang telah menjadi zombie kemudian muncul dan menyerang mereka. Gary pun berubah menjadi zombie juga, menciptakan kekacauan di rumah sakit itu. Mario melihat Angie menyerang bocah yang ditabraknya. Ia langsung menolong dan mengajak bocah itu melarikan diri. Di saat yang sama, PJ dan Erika sedang menemui dosen mereka di kampus untuk mendiskusikan penyebab kematian Angie. Tiba-tiba Miles muncul dengan panik, memberitahu mereka bahwa Angie telah bangkit menjadi zombie. Di lapangan basket, Lucas dan timnya sedang menerima instruksi dari pelatih. Tiba-tiba ada seorang mahasiswa berlumuran darah muncul. Pelatih yang mencoba menolongnya justru digigit, dan karena zombie yang berdatangan semakin banyak, Lucas pun langsung melarikan diri. Rektor yang menyaksikan kekacauan di kampus melalui CCTV memutuskan untuk bertindak. Pengumuman lockdown dari rektor ditambah keributan di luar membuat PJ dan teman-temannya semakin cemas. Tiba-tiba, orang-orang berlarian di depan pintu ruangan mereka. Saat dosen hendak menutup pintu, ada seekor zombie yang mencoba menerobos masuk. Mereka buru-buru mengganjal pintu dengan lemari. Namun sayangnya, dosen mereka sempat tergigit. Di ruang ganti, Mario dan bocah yang ditabraknya mendengar keributan. Mario memeriksa sumber suaranya dan terkejut melihat Lucas keluar dari toilet dan bersiap menyerang. Melihat bocah itu terinfeksi, Lucas memperingatkan Mario untuk menjauh. Mario yang sedari tadi bersamanya khawatir ikut terinfeksi, namun Lucas menjelaskan bahwa infeksinya menyebar lewat gigitan. Tidak lama kemudian, bocah itu pun berubah menjadi zombie dan menyerang. Zombie itu sempat menggigit Mario, namun untungnya terhalang jam tangannya. Secara tidak terduga, air shower yang menyala ternyata membuat zombie itu ketakutan. Lucas pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi zombie tersebut. Beberapa saat kemudian, Mario dan Lucas memutuskan berpisah untuk mencari orang tersayang mereka yang tanpa disadari ternyata adalah orang yang sama, yaitu PJ. Sementara itu, PJ dan rekan-rekannya masih berjuang menahan serangan zombie. Mendengar panggilan Lucas dari luar, mereka pun membukakan pintu. Tapi saat Lucas mengajak mereka pergi, dosen mereka tiba-tiba kejang, tumbang, dan bangkit menjadi zombie dan menyerang. Melihat Erika yang terpaku, Miles mendorong zombie itu hingga tewas tertimpa lemari. Dan setelah itu, mereka pun bergegas untuk pergi. Di sisi lain, seorang satpam yang bernama Bebet menemukan Ruby sendirian dan mengajaknya mencari tempat perlindungan. Sementara itu, di gerbang kampus, militer telah memblokade area tersebut. Siapapun yang mencoba keluar akan ditembak. Namun gerombolan zombie yang terus berdatangan memaksa mereka untuk keluar. Dan sesuai perintah, para tentara itu pun langsung menembak mati siapapun yang keluar. Di ruangan rektor, sang ketua BEM yang bernama Gelo menghubungi ayahnya yang seorang jenderal untuk meminta bantuan evakuasi. Ayahnya akan mengirimkan helikopter berkapasitas 2 orang untuk menjemputnya di atap rumah sakit pukul 5 pagi. Gelo diminta menunggu di titik penjemputan hingga helikopter tiba. Teman Gelo yang bernama Vanessa berniat memberitahu mahasiswa lain tentang evakuasi tersebut. Namun, Gelo mencegahnya karena helikopter itu hanya untuk 2 orang. Tapi tanpa sepengetahuan Gelo, Vanessa tetap menyebarkan informasi tersebut. Mendapatkan pesan dari Vanessa, PJ dan rekannya pun akhirnya mengatur rencana untuk pergi ke sana. Sore harinya, Bebet yang melihat Mario sibuk berbaku hantam melawan zombie, kemudian segera menolongnya. Sementara itu, Gelo yang mengetahui Vanessa telah memberitahu rekan-rekannya perihal penyelamatan tersebut pun menjadi marah, sehingga mereka bertengkar. Dan karena emosi yang memuncak, Gelo kemudian mendorong Vanessa dari tangga. Lucas dan lainnya yang melihat Vanessa terjatuh pun segera menghampiri untuk menolongnya. Namun sayangnya, Vanessa sudah tewas. Dan karena takut ketahuan, Gelo mengatakan bahwa dia terpaksa melakukan itu karena Vanessa sudah terinfeksi. Dan karena percaya kebohongan tersebut, mereka pun mengajak Gelo untuk menyelamatkan diri bersama.
Sementara itu, Bebet membawa Ruby dan Mario ke kantin untuk mencari makanan. Mario juga mengambil pisau sebagai senjata. Ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba listrik padam dan para zombie menjadi aktif. Mario menyadari tempat itu sudah tidak aman dan mengajak mereka untuk mencari tempat lain untuk bersembunyi. Pada saat yang sama di tempat parkir, dalam keadaan listrik padam, Lucas dan rekan-rekannya yang berencana menuju gereja kampus terpaksa harus mengendap-endap secara bergantian karena para zombie yang memenuhi tempat itu. Namun sialnya ketika sampai giliran Lucas dan PJ, listrik tiba-tiba menyala dan menyebabkan para zombie melihat dan mengejar mereka sampai terpisah. Dalam kekacauan itu, tangan Lucas terluka terkena pecahan kaca saat bersembunyi di kolong mobil. Dan saat akan pergi, secara mengejutkan sang rektor yang sudah menjadi zombie mengamuk di dalam mobil, sehingga zombie lainnya mengetahui keberadaan mereka. Namun mereka masih beruntung, karena pagar pembatas yang mereka lalui bisa menghalangi para zombie tersebut. Sementara itu, Miles, Erica, dan Gelo berhasil mencapai gereja kampus, dan tidak lama kemudian, PJ dan Lucas berhasil mengejar. Mendengar suara lonceng dari dalam, mereka berusaha meminta tolong agar pintu dibukakan. Tapi sayangnya, keributan yang mereka timbulkan kemudian menarik perhatian para zombie. Mereka pun terkepung, dan karena tidak ada pilihan lain lagi, mereka terpaksa melawan zombie dengan alat seadanya. Namun, zombie yang mereka tumbangkan bisa bangkit kembali, karena serangan mereka tidak mengenai kepala zombie-zombie itu. Saat zombie semakin banyak dan harapan mulai menipis, tiba-tiba pintu gereja terbuka dan dari dalamnya muncul Mario dan Bebet yang menyelamatkan mereka semua. Di dalam gereja, Mario langsung memeluk putrinya itu. Beberapa saat kemudian, ketika PJ merawat luka Lucas, dia meminta maaf karena merasa belum mampu melindungi PJ. Namun PJ justru berterima kasih karena Lucas telah bersusah payah mencarinya dan selalu ada untuknya. PJ kemudian teringat tentang vaksin anti-rabies yang pernah mereka berikan pada warga dengan gejala agresif dan produksi air liur berlebih. Di sudut lain gereja, Ruby mendengar suara kucing dan berusaha mencari sumber suara tersebut hingga sampai di sebuah lorong gelap. Tapi untungnya, Mario mencegah Ruby memasuki lorong tersebut. Saat bersiap melanjutkan perjalanan, Gelo menolak mengajak mereka semua. Ia beralasan bahwa helikopter hanya cukup untuk 2 orang, sementara rombongan mereka bertambah dengan kehadiran Mario, Bebet, dan Ruby. Mereka kecewa berat karena merasa dimanfaatkan sebagai pengawal oleh Gelo, terutama Mario dan Bebet yang telah menyelamatkan mereka. Gelo pun terdiam, tidak bisa membantah karena kalah jumlah. Sesampainya di tempat perakitan, saat Bebet sibuk membuka kunci gerbang, Ruby melihat ibunya di antara kerumunan zombie dan langsung berlari ke arahnya. Mereka berusaha menyelamatkan Ruby, namun Gelo dengan liciknya mengunci gerbang dan meninggalkan mereka. Dan karena kewalahan menghadapi zombie, mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Miles terjatuh dan hampir diserang zombie, untungnya Erica berhasil menyelamatkannya. Dengan susah payah, Mario akhirnya berhasil mengunci gerbang dan menyelamatkan mereka semua. Di asrama, saat membuka pintu, tiba-tiba PJ diserang zombie. Mario yang melihat anaknya dalam bahaya langsung menyelamatkannya. Namun sayangnya, ia tergigit zombie tersebut. Merasa waktunya sudah dekat, Mario meminta mereka untuk menembaknya. Namun tidak ada yang mau melakukannya, terutama PJ yang tidak sanggup melihat ayahnya mati seperti itu. Di saat-saat terakhir ini, PJ yang selama ini menyimpan amarah, akhirnya menyesali sikapnya pada sang ayah. Dan karena tidak ada pilihan lain, mereka memutuskan mengurung Mario dan meninggalkannya. Di gudang arsip, Miles teringat ucapan PJ di gereja tentang virus rabies. Ia merasa ada yang aneh saat zombie terkena semprotan gas pemadam api yang ia gunakan sebelumnya. Namun sebelum sempat menganalisis lebih lanjut, tiba-tiba ada seekor zombie yang menyerangnya. Lucas dengan sigap menghabisi zombie tersebut. Tapi zombie-zombie lain mulai berdatangan, sehingga mereka harus melarikan diri. Sementara Miles yang sudah terinfeksi memilih tinggal untuk menghambat para zombie. Dihadapkan dengan kepungan zombie, Bebet mengalihkan perhatian mereka dan meminta yang lain untuk segera menuju kolam renang. Namun ternyata mereka juga terkepung di kolam renang. Teringat akan kelemahan virus rabies terhadap air, mereka kemudian melompat ke dalam kolam. Dan benar saja, para zombie tidak berani mendekati mereka di dalam air. Waktu terus berjalan, para zombie tetap bertahan di sekitar kolam renang, sementara waktu penjemputan helikopter semakin dekat. Erica yang putus asa akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya, memberi kesempatan bagi Lucas dan PJ untuk melarikan diri. Setelah berhasil lolos dari kejaran zombie di luar, PJ dan Lucas masih harus menghadapi beberapa zombie di dalam rumah sakit sebelum akhirnya bisa mencapai atap. Setelah membantu PJ naik ke helipad, Lucas yang tidak sempat naik karena para zombie berhasil mendobrak pintu, kemudian melompat dari atap rumah sakit bersama para zombie yang mengejarnya. Keesokan paginya, ternyata helikopter penjemput tidak kunjung datang.
PJ yang kebingungan sambil melihat bekas gigitan di tangannya. Namun sampai sekarang ia tidak berubah menjadi zombie. PJ menyadari bahwa hipotesisnya tentang kekebalan genetik semakin kuat, sehingga ia memutuskan untuk menghadapi zombie dan menjemput ayahnya. Pertempuran sengit pun terjadi. PJ mencoba melawan semua zombie-zombie itu, sampai ia kemudian bertemu dengan zombie Angie kembali. Zombie Angie yang mencoba menggigitnya, namun ajaibnya, ketika PJ menggigit balik zombie Angie, terlihat zombie tersebut kejang-kejang. PJ kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi zombie Angie. Beberapa saat kemudian, PJ melihat Mario kembali, dan dugaan PJ tentang kekebalan genetik terbukti benar karena Mario juga tidak berubah menjadi zombie. Dan karena tim penyelamat tak kunjung datang, Mario teringat Ruby yang menemukan terowongan di gereja. Ia kemudian mengajak PJ menuju ke sana. Di dalam terowongan, mereka bertemu Gelo yang telah terinfeksi, namun masih memiliki kesadaran. Gelo yang memang memiliki kepribadian labil mencoba menyerang mereka berdua. Namun Mario berhasil melumpuhkannya dan mereka pun langsung melarikan diri. Sementara Gelo harus tewas diserang oleh segerombolan zombie. Di luar terowongan, Mario dan PJ menyaksikan kekacauan yang telah meluas. Wabah zombie ternyata tidak hanya terjadi di dalam kampus. Tidak lama kemudian, terdengar siaran berita yang mengabarkan bahwa zombie takut dengan air dan angin topan Super Zelda akan melanda Filipina dalam beberapa jam. Warga yang masih selamat dihimbau untuk mengungsi saat hujan tiba. 2 minggu berlalu sejak wabah melanda. Terlihat sekelompok kriminal bersenjata sedang menyisir suatu lokasi dan mereka menemukan seorang pria yang masih hidup. Pria itu ternyata adalah Lucas yang mengalami patah kaki. Pemimpin kelompok tersebut kemudian memutuskan untuk membawa Lucas bersama mereka.